Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir di sini. Kita akan pujikan keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan terus sertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
Tuhan, hindarkan kami dari segala roh-roh kejahatan, roh-roh persetanan, semua roh-roh perdukunan. Kami patahkan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Pimpin jalan kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami rencanakan, Tuhan ada di depan kami untuk terus menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berhubung hari ini masih dalam suasana bulan keluarga, kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan hari ini Kurasa Bahagia. Kita mau angkat doa-doa syafaat kita. Tapi sebelumnya sebagai pengantar kita akan pujikan Bila Sengsara. Bila sengsara melimpah ke atasmu, kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang pelong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bila godaan menggodai hidupmu,
mencobai hatimu. Ingat masih ada seorang pelolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang minggu, di mana kami sudah boleh lalui bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dalam segala keadaan yang boleh kami lalui. Pagi ini kami satukan hati bersama segenap sidang jemaat GKI Mikrasa untuk membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus membawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kondisi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan Allah yang terus ada bersama-sama dengan kami dan berdaulat penuh atas bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Kami berdoa dalam pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus dalam penanganan. Kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai para pengambil kebijakan, Bapak Presiden, para menteri yang bertugas bekerja bersama untuk menangani COVID-19 ini. Kami terus bawa mereka dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang ada di garis depan memerangi COVID-19, para dokter, tenaga perawat, para petugas medis, para sopir-sopir ambulans, semua yang berkontak langsung dengan para penderita COVID-19. Kami terus memohon perlindungan Tuhan buat mereka. Biarlah Engkau menjadi alat pelindung diri yang sempurna untuk mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menyertai mereka. Tuhan, mereka yang bertugas mempertaruhkan hidup mereka harus terpisah dari keluarga untuk menangani para korban COVID-19. Kami mohon berkat Allah menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang ada di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat karantina, dimanapun mereka ada. Tuhan, dalam kehilangan pengharapan, kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup memulihkan mereka, jamah mereka dengan kuasa darah-Mu. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu menyembuhkan. Mujizat masih terjadi buat siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kami terus juga membawa kondisi perekonomian dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19, kami mohon kiranya Tuhan menolong memberkati mereka. Biarlah ada ide-ide kreatif yang mereka temukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baru demi menghidupi keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk segenap sidang jemaat GKI Mikrasa yang hari ini beribadah di rumah kami masing-masing
dalam pelayanan minggu terakhir dalam bulan keluarga Sinode GKMI. Kami doakan biarlah keluarga GKMI Kerasak makin hari makin kuat, saling mengasihi satu dengan yang lain, sesama anggota keluarga dan juga sesama keluarga-keluarga di sidang jemaat GKMI Kerasak. Tuhan kiranya menolong, memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala pergumulan yang mereka gumulkan, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan kiranya menolong, memberkati Bapak Ibu sidang jemaat yang telah lanjut usia, yang terbatas aktivitasnya akibat sakit, penyakit, penderitaan yang mereka lalui, yang mereka alami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doakan Ma Erni, Ma Eli di Jogja, Ibu Suwarsih, Bapak Ibu Niko, dan Bapak Ibu yang lansia yang lain. Kami terus mohon kiranya berkat Tuhan untuk mereka. Dalam keterbatasan fisik, kami tahu hati dan cinta mereka kepadamu akan semakin hari semakin luar biasa. Kami doakan saudara kami, anak-anak kami yang harus terus belajar online. Kami juga terus berdoa buat mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami doakan Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasak yang bekerja dimanapun mereka melakukan aktivitas dalam usaha pekerjaan, yang setiap hari harus kontak dengan orang banyak. Kami mohon Tuhan juga menjagai, Tuhan lindungi usaha dan pekerjaan mereka supaya mereka terpelihara oleh tangan kasih karunia-Mu. Bapa, ini doa dan sembahyang kami. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang pada minggu ini bertambah usia. Kami doakan untuk anak kami Fanya, anak kami Elvan, Rafael, Hiskia, dan juga Bapak Anton. Kami serahkan di dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya dalam usia yang bertambah, pengenalan mereka kepada Tuhan juga makin hari makin bertambah. Dan biar mereka makin dewasa di dalam mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan menyertai hari-hari hidup mereka. Kepada anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh dalam anugerah-Mu. Berkati mereka dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka impikan, dalam rencana mereka, dalam setiap doa-doa mereka yang mereka naikkan kepadamu. Kami tidak lupa berdoa untuk pelayanan bersama di GKMI Kerasak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, sekalipun untuk sementara waktu kami terbatas akibat pandemi COVID-19. Tapi kami percaya kasih dan cinta-Mu tidak pernah terbatas. Kami juga berdoa memberkati setiap Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan pada setiap hari minggunya. Tangan Tuhan juga akan menyertai mereka. Biarlah Allah sendiri yang akan membalas sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan juga bagi mereka semua. Bapa, ini doa kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab setiap doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru syafaat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sadarman Lase dari GKMI Jepara. Namun sebelumnya, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau datang.
hidupku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada setiap kami hikmat, memberi pencerahan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya roh yang sama juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada di dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah
terang. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan terlebih berbahagia kita yang sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di minggu terakhir di bulan Juli, bulan keluarga ini, tema perenungan kita memancarkan terang di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kristus kita disebut sebagai anak-anak terang. Oleh karena Kristus sang terang dunia itu telah menerangi kehidupan kita dan terangnya ada di dalam kita. Dan sebagai anak-anak terang, kita pun harus memancarkan terang di dalam dunia ini. Dan secara khusus di momen bulan keluarga ini, kita harus memancarkan terang di dalam keluarga kita. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-13 mengajarkan kepada kita hal-hal yang perlu untuk kita lakukan agar kita bisa memancarkan terang di dalam dunia ini, agar kita bisa memancarkan terang di dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup meneladani Allah atau hidup meneladani Kristus. Di ayat 1 firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kata penurut di dalam bahasa Yunani ditulis mimetai, yang berarti peniru. Jadi firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 yang berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dapat diartikan, sebab itu jadilah peniru-peniru Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sebagai anak-anak Allah, kita harus senantiasa meniru Allah. Kita harus menjadikan Dia sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita teladani dari Allah? Apa yang harus kita teladani dari Kristus? Jawabannya di dalam Efesus 5 ayat 2. Firman Tuhan berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi yang kita bisa teladani dari Kristus adalah hidup di dalam kasih. Sekali lagi, hidup di dalam kasih. Kata kasih di sini di dalam bahasa Yunani memakai kata agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih walaupun sama seperti kasih Kristus kepada kita. Walaupun kita telah berbuat dosa, namun Kristus mau menerima, mengasihi dan menyelamatkan kita. Karena kasihnya Ia mau menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, kita pun harus hidup di dalam kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang. Dan hal itu bisa kita mulai dari dalam keluarga kita. Kita harus hidup dalam kasih satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih agape memiliki kekuatan yang hebat, mampu memelihara cinta eros atau cinta asmara agar tetap hidup, dan mampu mengobarkan kembali cinta eros atau cinta asmara yang telah padam. Agape adalah cinta anugerah, cinta yang tetap mencintai bahkan ketika pasangannya sudah tidak layak untuk dicintai. Sebagaimana yang telah dilakukan Allah kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Setiap orang yang memiliki kasih agape pasti mengasihi, menerima, melakukan kebaikan, menaruh perhatian dan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang dia cintai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kasih merupakan denyut nadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu kasih sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga. Ada sebuah contoh, sebuah kisah. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang tidak mencintainya dan juga tidak dia cintai. Sang suami menuntut istrinya bangun jam 5 pagi setiap hari. Dan dia harus melayaninya setiap kali dia hendak berangkat kerja.
Dia harus menyediakan makanan dan segala sesuatu yang dia perlukan di dalam pekerjaannya. Dia harus melakukan semuanya itu tanpa boleh membantah sedikit pun. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, wanita ini sangat tersiksa. Ia sangat tertekan, ia sangat menderita. Oleh karena ia harus melayani suaminya seperti seorang pembantu saja. Dan singkat cerita Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pada suatu hari suaminya meninggal. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih bisa membayangkan bagaimana perasaannya, betapa bahagianya dia. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia menikah lagi. Tapi kali ini ia menikah dengan seorang pria yang sangat mencintainya dan juga dia cintai. Dan dia begitu bahagia dengan pernikahan barunya. Pada suatu hari, ketika ia membersihkan meja tulis suaminya yang dulu, ia menemukan beberapa lembar kertas yang berisi peraturan-peraturan dan jadwal harian yang dibuat oleh almarhum suaminya. Ia membaca jadwal harian itu satu persatu. Dan tiba-tiba ia berhenti dan berpikir bahwa apa yang dulu dia kerjakan untuk suaminya yang pertama ternyata sama juga dengan yang dia kerjakan untuk suaminya yang baru. Hanya saja yang membedakannya adalah dulu segala sesuatu dia kerjakan dengan terpaksa dan penuh rasa takut. Tapi kini ia melakukan segala sesuatunya dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Oleh karena apa? Oleh karena cinta kasih di antara mereka. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa kasih memiliki kekuatan yang hebat. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam kasih satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa memancarkan terang di dalam dunia ini. Kita bisa memancarkan terang di dalam keluarga kita dengan hidup meneladani Kristus, yakni hidup di dalam kasih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa memancarkan terang di dalam dunia ini dan secara khusus di dalam keluarga kita dengan hidup dalam kekudusan. Jadi ini yang kedua, hidup dalam kekudusan. Agar kita bisa tetap hidup di dalam kekudusan, maka kita harus menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Ayat yang ketiga dan keempat firman Tuhan berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita jauhi agar kita bisa tetap hidup dalam kekudusan, yaitu jauhilah percabulan atau perzinaan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dosa seksual tercatat banyak sekali menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ada banyak orang yang melanggar etika seksual, belum menikah tapi sudah hidup sebagaimana selayaknya suami istri. Ada banyak pria yang sudah menikah, sudah punya istri, tapi masih mencari wanita idaman lain. Ada banyak wanita yang sudah bersuami, tapi masih mencari pria idaman lain. Saudara, di dalam dunia ini siapapun pasti akan sakit hati dan terluka ketika mendengar dan mengetahui bahwa pasangan mereka telah memiliki pria ataupun wanita idaman lain. Di sebuah surat kabar, seorang wanita bercerita bahwa suaminya telah berselingkuh hampir 2 tahun terakhir, dan hal itu membuat hatinya terluka. Ia bercerita bahwa perselingkuhan itu awalnya dilakukan melalui media sosial, dilakukan secara online. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata pada zaman ini bukan hanya jual beli, bukan hanya kegiatan ibadah yang bisa dilakukan secara online, tapi juga perselingkuhan dilakukan secara online. Seiring berjalan waktu, sang suami diminta oleh selingkuhannya untuk tinggal bersama. Suaminya memang mengakui bahwa benar ia telah selingkuh, tapi ia juga menolak untuk bercerai dengan istrinya. Sementara sang istri tidak bisa menerima hal itu. Ia berkata, kalau suaminya masih hidup dan tinggal bersama dengan selingkuhannya, maka ia minta supaya mereka bercerai.
Dan pada akhirnya keluarga ini pun menjadi hancur berantakan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dosa seksual, percabulan atau perzinahan harus dijauhi, harus dibuang jauh dari kehidupan kita. Ada satu contoh, satu pribadi di dalam Alkitab yang patut untuk dicontoh, yang berani berkata tidak terhadap dosa. Namanya Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 dikisahkan, pada saat Yusuf berada di rumah Potifar, selang beberapa waktu Nyonya Potifar, istri Potifar, memandang Yusuf dengan berahi. Kata berahi di dalam bahasa Ibrani ditulis eteneha, yang berarti birahi, penuh nafsu, dikuasai oleh cinta asmara. Lalu ia berkata kepada Yusuf, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolaknya. Ia tidak mau melakukan kejahatan, ia tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Dan sekalipun dari hari ke sehari terus dibujuk oleh Nyonya Poti untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia, tapi Yusuf tetap berkata tidak. Ia menolak, ia tidak mau mendengarkan bujukan itu. Ia tidak mau tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ia tidak mau melakukan kejahatan, ia tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Dan meskipun sudah ditolak berkali-kali, tapi Nyonya Poti juga tidak mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ia terus berjuang, ia terus berusaha membujuk Yusuf untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dan pada suatu hari, ketika Yusuf masuk ke rumah untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa, sedang dari seisi rumah itu tidak ada seorang pun di rumah, Nyonya Poti mendekati Yusuf dan memegang juk bajunya dan berkata, marilah tidur dengan aku. Dan yang luar biasa sekali lagi, Yusuf menolak bujukan dari Nyonya Potifar. Ia tidak mau melakukan yang jahat. Ia meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ia lari keluar. Ia lari meninggalkan dosa. Ia lari menjauhi dosa. Dan inilah yang patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Lari meninggalkan dosa, lari menjauhi dosa. Dosa seksual, percabulan atau perzinahan itu harus dijauhi karena bisa merusak kehidupan kita, bisa merusak kehidupan keluarga. Lalu yang kedua, supaya kita bisa tetap hidup di dalam kekudusan, hal yang harus dijauhi adalah yang kedua, jauhilah kecemaran atau keserakahan. Orang yang serakah hanya mempedulikan dirinya sendiri. Orang yang serakah hanya mencari apa yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan ia rela mengorbankan dan menghancurkan kehidupan orang lain hanya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Maka ini pun harus dijauhi. Dan yang ketiga yang harus dijauhi supaya kita bisa tetap hidup dalam kekudusan, sesuai dengan teks yang kita baca di ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Jadi kata-kata kotor, kosong dan sembrono harus dijauhi. Perkataan kotor di dalam bahasa Yunani ditulis o aneko, artinya perkataan yang tidak pantas. Misalnya mencaci maki orang lain, menghina orang lain, mengutuk kehidupan orang lain dan seterusnya. Ini harus dijauhi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, supaya anggota keluarga yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kosong di dalam bahasa Yunani ditulis morologia, artinya perkataan bodoh, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak bernilai. Misalnya menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, dan memfitnah orang lain. Ini pun harus dijauhi karena bisa merusak kehidupan orang lain. Dan yang ketiga, perkataan yang sembrono di dalam bahasa Yunani ditulis eutrapelia, yang berarti senda gurau yang kasar. Ini pun harus dijauhi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan yang sembrono itu harus dijauhi. Kenapa? Karena bisa memecah belah persekutuan, karena bisa menghancurkan relasi dan bisa merusak persaudaraan, termasuk di dalam kehidupan keluarga. Jadi ini harus dijauhi. Itulah 3 hal yang harus dijauhi agar kita bisa hidup dalam kekudusan. Jauhilah percabulan atau perzinahan,
jauhilah kecemaran atau keserakahan. Dan yang ketiga, jauhilah perkataan kotor, kosong, dan sembrono. Perkataan yang tidak pantas, perkataan yang tidak berguna, senda gurau yang kasar, itu harus dibuang jauh dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, agar kita bisa memancarkan terang di dalam dunia ini, agar kita bisa memancarkan terang di dalam keluarga kita, hal yang harus kita lakukan adalah yang ketiga, kita harus melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini yang harus kita lakukan, melakukan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran. Kita akan lihat satu persatu, melakukan kebaikan. Kebaikan di dalam bahasa Yunani ditulis agathosune, yang berarti melakukan kebaikan atau menunjukkan kebaikan hati kepada semua orang. Dan hal ini bisa kita mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga kita. Jadi lakukanlah kebaikan kepada seluruh anggota keluarga kita selama mereka masih hidup, selama mereka masih ada bersama dengan kita, supaya engkau tidak menyesal ketika mereka sudah tiada, karena engkau sudah melakukan yang terbaik. Andi F. Noya, pembawa acara KND, pernah menulis sebuah quotes yang berbunyi, tunjukkanlah cintamu kepada orang tua justru ketika mereka masih hidup. Sebab sejuta bunga yang kamu tabur di atas pusara tidak lagi bermakna ketika mereka sudah tiada. Kita bisa menambahkannya, Bapak Ibu Saudara. Tunjukkanlah kebaikan hatimu kepada setiap anggota keluarga kita selagi mereka masih hidup. Sebab sejuta bunga yang kamu tabur di atas pusara tidak lagi bermakna ketika mereka sudah tiada. Jadi kita harus melakukan kebaikan kepada keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada sebuah kisah. Ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Ia tinggal di sebuah rumah yang besar dan nyaman. Karena rumah itu begitu luas dan karena ia mengasihi putrinya, maka ia menempati lantai atas dan mengizinkan putri bersama dengan menantunya untuk tinggal di lantai bawah. Setiap hari mereka selalu makan malam bersama di ruang makan di lantai bawah. Sekitar jam 6 sore, wanita tua yang baik budi ini turun ke lantai bawah untuk makan malam bersama. Dan pada suatu hari, ia turun lebih awal dan ia menangkap pembicaraan menantunya dengan istrinya di dapur. Ia berkata, berapa lama lagi ya ia masih bertahan hidup? Semoga saja si tua itu cepat masuk peti dan kita bisa mengambil alih rumah ini. Kita bisa menjualnya, mengambil uangnya dan pindah ke Florida. Aku ingin tahu apa sih yang membuat dia masih bertahan hidup. Seharusnya si tua itu sudah lama mati. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika wanita tua ini mendengar perkataan itu, ia merasa sedih. Hatinya hancur, hatinya terluka. Oleh karena apa? Oleh karena putrinya dan juga menantunya tidak sungguh-sungguh mencintainya. Mereka hanya mencintai hartanya. Dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selama ini adalah kebaikan-kebaikan yang palsu. Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang jemaat pernah berkata begini kepada saya dan Bu Bes. Dia berkata, tante sudah berpesan kepada anak-anak, kalau nanti mami meninggal, kalian jangan menangisi jenazah mami, karena semuanya tidak lagi berguna. Mami sudah tidak bisa melihatnya lagi. Oleh sebab itu, selagi mami masih hidup, perlakukanlah mami dengan baik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita melakukan kebaikan kepada seluruh anggota keluarga kita selagi mereka masih hidup, supaya kita tidak menyesal ketika mereka sudah tiada, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Itu yang pertama, melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, melakukan keadilan. Keadilan di dalam bahasa Yunani ditulis di kaiosune, yang berarti berlaku adil dan menegakkan keadilan. Sebagai anak-anak terang, kita juga harus berlaku adil dan menegakkan keadilan di dalam dunia ini. Dan di dalam kehidupan rumah tangga
di dalam kehidupan berkeluarga, kita pun harus berlaku adil dan menegakkan keadilan. Kenapa? Karena ketidakadilan itu membawa masalah di dalam keluarga. Seorang anak Tuhan pernah bersaksi bahwa ia sangat membenci orang tuanya dan juga saudara-saudaranya oleh karena ia diperlakukan tidak adil. Pada saat mereka membagi harta warisan, ia mendapat bagian yang lebih sedikit dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan itu membuatnya sakit hati sehingga ia tidak bisa mengampuni orang tua dan juga saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kesaksian ini kita belajar bahwa yang namanya ketidakadilan itu membawa masalah. Makanya di dalam kehidupan berkeluarga kita pun harus berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, melakukan kebenaran. Kebenaran di dalam bahasa Yunani ditulis aletheia, yang berarti benar, jujur, tulus. Sebagai anak-anak terang kita harus berlaku benar. Sebagai anak-anak terang kita harus berlaku jujur dan tulus. Dan dimanapun kita berada, kita harus senantiasa menegakkan kebenaran. Jangan pernah berlaku serong dan jangan pernah menyeleweng dari kebenaran. Karena ketidakbenaran hanya membawa masalah dan kehancuran. Termasuk kalau itu kita lakukan di dalam keluarga kita, maka keluarga kita pun akan mengalami masalah dan kehancuran kalau di dalamnya ada ketidakbenaran. Makanya sebagai anak-anak terang, agar kita bisa memancarkan terang di dalam dunia ini dan juga di dalam keluarga kita, maka kita juga harus berlaku benar dan senantiasa menegakkan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan diberkati perlu usaha dan kerja keras. Oleh karena di dalam kehidupan keluarga ada banyak rasa, ada manis, ada pahit, ada susah senang, ada suka dukanya. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus punya komitmen yang kuat untuk mau memancarkan terang di dalam kehidupan keluarga. Ada sebuah kisah, ada sepasang pengantin baru yang sedang berbahagia. Mereka mendapat perhatian dari teman-temannya. Teman-temannya memberikan ucapan selamat dan tidak ketinggalan memberikan kado sebagai tanda perhatian. Di antara tumpukan kado yang indah itu, ada sebuah kado yang cukup besar, dibungkus dengan bungkus yang sangat sederhana. Ketika mereka mencoba membukanya, ternyata kado itu berat. Kemudian mempelai pria berkata, kado ini sangat berbobot, bukan hanya besar, tapi juga berat. Lalu sahut mempelai perempuan, sudahlah sayang, kita buka saja sekarang, tapi bukanya pelan-pelan, jangan sampai rusak. Akhirnya keduanya pun membuka kado tersebut. Dan setelah mereka membuka bungkusnya, ternyata kado tersebut berisi cowek dan muntu yang terbuat dari batu. Dan di dalamnya ada juga gula, cabai, garam, kencur, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Dan juga ada secari kertas yang bertuliskan, saudaraku yang berbahagia, mungkin kado ini kurang berharga, namun ambillah maknanya. Bahwa di dalam kehidupan berkeluarga itu ada banyak rasa. Terkadang ada rasa manis, ada rasa pedas, ada rasa pahit. Namun semuanya akan terasa enak apabila dipecahkan bersama. Seperti halnya cowek dan muntu yang selalu bekerja sama. Selamat berbahagia dari sahabatmu, Risa. Setelah keduanya membaca surat itu, mereka saling berpandangan lalu berkata, inilah kado yang sangat berbobot. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari kisah ini kita belajar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan keluarga, itu ada banyak rasanya. Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada susah senang, ada suka dukanya. Tapi apabila setiap anggota keluarga mau bekerja sama dan mau memancarkan terang di dalam keluarga, maka semuanya akan bisa dipecahkan dan dinikmati bersama-sama.
selamat memancarkan terang di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Kiranya kebenaran firman ini boleh termaterai di dalam hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Kiranya setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami berkomitmen untuk mau memancarkan terang di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap, Tuhan, lakukan firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, lakukan firman-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan membacakan warta jemaat pagi ini 26 Juli 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasak mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Sadarman Lase yang pagi ini sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Pak Sadarman dalam pelayanan, dalam keluarga, kehidupan hari lepas hari. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Yang pertama untuk anak Elvan dan anak Vanya. Yang kedua untuk anak Hizkia. Yang keempat untuk Bapak Anton dan juga anak Rafael. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, berkat Tuhan terlimpah dalam kehidupan kalian hari lepas kesehari. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan pada minggu ini. Dan yang terakhir, kita tetap akan mengadakan ibadah online bersama-sama dari rumah masing-masing. Dan kami harap kita semua tetap menjaga kesehatan kita tetap menjaga diri kita tetap mengikuti protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekian warta jemaat pagi ini, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap saling mengasihi antar anggota keluarga kita maupun antar keluarga di GKMI Krasak ini. Mari kita angkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu yang beribadah bersama dengan kami di berbagai tempat. Pagi ini mari dengan seluruh umat percaya di sepanjang sejarah, abad dan zaman, mari kita mengakui iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasak, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah memberkati setiap rumah tanggamu, apa yang engkau kerjakan di tengah-tengah rumah tanggamu. Allah memberkati anak-anakmu, anak-anak yang bertumbuh di dalam anugerah Tuhan dari hari ke hari. Allah memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.